Idza qala al-'abdu ya hu qala Allah ana rabbuka ya 'abdi. Jika hamba mengatakan wahai hu, wahai dia, Allah akan menjawab akulah Tuhanmu wahai hambaku. Alhamdulillahilladzi lahul asmaul husna walhamdulillahilladzi ja'ala isaha ahadan min asma'ihi mahran lidukhuli jannatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa nas'aluka kulla khairin wa na'udzubika min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, Al-Imam Bukhari mendengar gurunya Ali bin Madini. Ali bin Madini ini punya guru langsung seperguruan dengan Imam Syafi'i. Nama gurunya Sufyan. Imam Sufyan ini gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan, kami berguru kepada Abu Zinad. Abu Zinad ketemu dengan murid Abu Hurairah, namanya Al-A'raj. Murid Abu Hurairah siapa namanya? Al-A'raj berkisah, kami dengar Abu Hurairah pernah melaporkan satu bab cara masuk surga yang mudah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, lillahi tis'a wa tis'una isman, mi'ah illa wahid, mi'ah illa wahidan. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannah. Kenapa riwayat ini yang saya ambil? Ini riwayat yang paling eksplisit. Di riwayat yang lain disebutkan man ahsaha dakhala al-jannah. Man ahsa, kata ihsa, banyak perbedaan pandangan di situ. Tapi riwayat Bukhari yang ini dari Ali bin al-Madini langsung mengatakan la yahfazuha ahadun, tiada orang yang hafal nama-nama itu. Langsung clear maknanya adalah yahfaz, menghafal. Illa dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dia itu esa, suka bilangan-bilangan ganjil dan esa. Coba solat kita, dari semua solat itu pasti ada satu yang diganjilkan Allah, solat maghrib. Sehingga yang tadinya 16 rakaat jadi 17 rakaat. Kalau kita berwudu, lebih disukai Allah 2 kali atau 3 kali? Kalau kita istinja, lebih Allah suka 2 atau 3 kali? Tawaf 7 atau 8 kali? Sa'i 7. Maka kalimat 7 yang merupakan ganjil, ujungnya adalah 1, yaitu esa. Maka Allah sangat suka kepada orang yang datang tanpa mendua. Datangnya satu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke hadis depannya. Allah memiliki 99 nama. Kata 99 ini bukan batasan. Ini al-asma'ul husna. Jadi yang dimaksud 99 itu al-asma'ul husna. Apa beda asma'ul husna dengan asma' yang lain? Asma'ul husna ini nama-nama yang indah yang telah ditulis di Quran, yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari 99 nama itu, nama yang pertama disebut itulah nama yang ke-100.
lillah, au banyak sekali orang debat apa nama ke-100. Nama ke-100 itu ya Allah, enggak usah bolak-balik putar-putar kiri kanan ya. 99 itu lafaz Allah belum masuk. Maka yang 100-nya adalah lafaz Allah. Lafaz Allah ini dapat diurai ya. Ada alifnya, ada lamnya, ada tasdiknya, ada hu-nya. Maka nama yang ke-100 pun jika diringkas dia menjadi huwa. Hu. Maka dalam surat Al-Ikhlas, Qul hu Allah ahad. Ada berapa? Qul hu huwa. Huwa itu waw, itu bukan waw asli, itu waw zaidah, waw tambahan. Al-asla fihi hu. Orang Arab sangat faham kalau Arabnya ngerti, Pak. Kalau Arab jahiliyah nggak paham. Yang asal adalah hu, maka zikir hu bukanlah bid'ah. Yang mengatakan zikir hu bid'ah mungkin pandangan ini belum sampai kepada dia. Kita husnuzan saja jika dia seorang ulama, tapi jika dia menolak itu urusan dia. Ya, Al-Syekh ya, Ali Mahfuz nulis kitab judulnya Al-Ibda fi Madaril Ibtida, ya, kumpulan bid'ah. Lalu beliau sebutkan polemik orang-orang tentang apakah hu bagian dari nama Allah. Dan sampailah dia pada kesimpulan di Quran huwa adalah nama Allah. Coba perhatikan, hafal ayat kursi tak? Hafal. Allahu la ilaha illa hu. Ayat kedua surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa hu. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Kenapa tidak disebut Allah huwa, tapi huwallah. Dia huwa, baru Allah. Maka asalnya Allah pada hu. Asal lafaz Allah ada pada lafaz hu. Mengerti ini juga bagian daripada la yahfazuha, tiadalah dia menghafalnya. Dan orang hafal faham maknanya lebih utama daripada hafal tapi tidak faham maknanya. Ditambah air hangatnya. Ya, oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hu nama Allah. Maka berzikir hu Allah itu masyru' fid din, bagian dari yang disyariatkan dalam agama, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Atau Allahu itu bagian dari hal yang dibolehkan dalam agama. Oh, mungkin ada yang berkalam begini, tidak ada dicontohkan Nabi. Adakah contoh yang lebih jelas daripada Al-Quran? Ada enggak? Enggak ada. Dan Quran mengajarkan wallahu alladhi la ilaha illa hu. Maka Sayyidi Abil Hasan Al-Syazili qaddasallahu sirrahu, imam sunnah, imam yang mewarisi zikir-zikir sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan salah satu cara memanggil Allah tidak hanya ya Allah, tapi boleh memanggilnya dengan Yahu, ya. Dan beliau mengatakan idza qala al-'abdu yahu qala Allah ana rabbuka ya 'abdi. Jika hamba mengatakan wahai hu, wahai dia, Allah akan menjawab akulah Tuhanmu wahai hambaku. Ya, maaf merepotkan dikit ya. Orang masjid enggak punya kompor ya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Itu yang pertama.
bahwa nama yang ke-100 apa? Allah. Dan dari 100 itu intinya pada apa? Hu. Ya. Kenapa hu dia? Ya, kenapa dia? Setiap kali si hamba mampu meniadakan keakuannya, yang ada hanya dia, itulah rahasia nama yang ke-100. Apa yang disebut rahasia nama ke-100? Si hamba meniadakan dirinya. Kalau dirinya sudah tiada, yang nyata hanya huwa. Maka a'immatuna, para imam kita mengatakan, apa rahasia zikir hu? Hu, dia meniadakan keakuanmu. Bukan engkaulah yang betul-betul solat, engkau hanya digerakkan untuk solat. Bukan engkaulah yang betul-betul tahajud, tadinya engkau tertidur, nyawamu hilang, Allah kembalikan nyawamu. Jika yang punya nyawa tidak kembalikan, jika huwa masih yakbit, menggenggam nyawamu, maka kita tidak bangun subuh ini. Mungkin pagi ini sudah ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita milik Allah, Allah. Wa ilaihi, hi, hu, sama juga. Maka sir lafaz Allah ada pada hu. Jadi kalau mau ditambah nama Allah ke-101, hu. Ya, nama Allah ke-101, tapi kita tidak usah istilahkan. Ini menjawab karena banyak sekali orang ngaji nama Allah putar-putar keliling-keliling 2 jam tapi enggak juga ada bahasannya. Ya. Lalu apa makna lillah? Lillah itu artinya lam tamlik, milik. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi. Bapak Ibu ini lagi di bumi apa di langit? Tubuh kita dari mana? Dari bumi. Maka tubuh ini milik siapa? Milik Allah. Roh kita sebelum diturunkan ke bumi, awal-awal dihembuskan dia ke langit dulu. Maka sebagian ulama kita mengatakan langit itu tempat tawafnya ruh. Wallahu a'lam bisawab. Maka langit bumi diri kita yang zahir tubuh, diri kita yang batin ruh, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat di Quran, lahul khalqu wal amru, miliknya lah penciptaan, miliknya lah hembusannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yahfazuha illa dakhala al-jannah. Mudah sekali masuk surga. Siapa bilang masuk surga susah? Orang yang mengatakan masuk surga susah, dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Masuk surga mudah. Jagalah satu nama Allah, hafalkan satu nama Allah, ma'rifatkan satu nama Allah, bawa hari-hari, bawa hidup. Hiduplah dengan nama itu, matilah dengan nama itu, dakhaltal jannah, engkau sudah masuk surga. Ya, man dakhalaha la yadkhulaha. Ya, bahkan di sini disebutkan la yahfazuha illa dakhalal jannah. Tiadalah orang itu menjaga, menghafal, memahami, menghayati nama Allah itu kecuali dia pasti masuk surga. Hadis yang masyhur sering kita dengar, taman-taman surga. Kata Nabi, para sahabat diperintahkan, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati kebun-kebun surgawi, maka hendaklah singgah lalu mencicipi. Farta'u, farta'u artinya ikutlah mencicipi, ikutlah memetik. Lalu sahabat bertanya, apa itu wahai baginda? Lalu Nabi menjawab, hilaqud dzikr, halaqah zikir. Maka perhatikan Bapak Ibu, jangan pernah ganggu majelis zikir. Jangan pernah ganggu majelis tariqah yang di situ ada zikir.
majlis salawat, majlis ilmu, karena itu kebun-kebun surga. Sekali anda mengganggunya, hurimtal jannah, engkau haram masuk surga. Kenapa? Itu adalah surga yang disegerakan. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan surga itu tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersit hakikatnya di dalam kolbu. Tapi di hadis yang lain beliau mengatakan tamannya ada pada halaqah zikir, tamannya ada pada halaqah ilmu. Tentu bukan semua zikir, bukan semua ilmu. Kalau orang ngaji isinya menghina majelis yang lain, itu bukan halaqah zikir, itu halaqah penghinaan. Kalau majelisnya mencari kesalahan-kesalahan sesama muslim atau mencari kesalahan orang beda politik, itu bukan majelis zikir, itu majelis pengamat politik. Di musim-musim tertentu, masih ingat masjid-masjid dimanfaatkan orang untuk kepentingan politik tertentu, betul? Oh, alasannya Islam tidak boleh pisah dari politik. Kalimat Anda salah. Politik tidak boleh lepas dari Islam. Bukan Islam tidak boleh lepas dari politik. Islam tidak butuh politik, politik butuh Islam. Jangan dibalik. Islam tidak butuh. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Islam itu di sisi Allah. Tapi apakah politik kita sudah di sisi Allah? Apakah thariqah kita sudah di sisi Allah? Apakah majelis kita itu di sisi Allah? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karenanya, jangan pernah politisasi Islam. Karena Islam itu suci. Orang Islamnya belum tentu suci. Ya, kita doakan para pemimpin kita, Allah beri cahaya di kolbunya, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. La yahfazuha ahadun illa dakhala jannah. Tidaklah ada orang menghafaznya, menghafalnya. Maka kata hafal dari kata hafaz, ya, zuhur, lohor. Jadi kita ini orang Indonesia, orang Melayu sering merubah Z dengan L, ya. Lohor asalnya zuhur, ya, hafaz jadi hafal, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berkat Allah, mulailah di majlis ini, Masjid Syuhada ini, ya. Kalau ada majlis zikir, mulai baca Al-Asma'ul Husna. Nanti kalau ada orang wafat, Allah pandang, ya, dikirim malaikat maut, nanti malaikat maut ngecek, adakah nama Allah di dalam diri orang itu, ya. Dan guru-guru kita menyuruh kita berzikir seperti disebutkan dalam kitab, ya, Imam As-Sunusi. Kata beliau, bacalah nama Allah dengan fikiran dan kolbumu, sehingga nama itu mengalir di setiap darahmu. Darahmu mengalir pada pembuluh darah di tubuhmu, menjadi daging, menjadi tulang, masuk ke sumsummu, menjadi kulitmu, tumbuh jadi rambutmu, sehingga namanya menyatu nurnya di dalam dirimu. Kalau sudah begitu, malaikat maut berani nggak cabut keras-keras, Pak? Nggak marani dia. Setiap kali dia mau cabut, dia bilang, ya Allah, ada nama engkau di situ. Kata Imam Kushairi, al-ismu huwal musamma. Walaupun beda dengan pengikutnya Ghazali. Nama itu tidak pisah dari yang punya nama. Nama itu tidak pisah dari yang punya nama. Hakikat yang punya nama ada pada nama. Maka disebut Allah, ada Allah di situ. Disebut Hu, Allah bersamanya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap kali orang berzikir dengan namanya, maka pandang Allah tidak lepas darinya.
Di saat malaikat maut hendak mencabutnya, dia lapor lagi kepada yang punya nama, ya Allah yang mempunyai nama, orang itu karam pada nama engkau, orang itu sedang sibuk dengan nama engkau. Inilah yang pernah Nabi kalamkan dulu ketika beliau sampai di satu lembah atau gunung Jamadan. Apa kata beliau? Al-Mufarridun telah berlalu, telah dahulu, telah duluan menempuh orang-orang yang mufarridun, ahli tafrid, ahli fard. Sekarang al-fard jadi nama mobil, Pak. Ya. Al-mufarridun, apa arti mufarridun? Orang yang zikirnya banyak sekali sehingga aset dia di sisi Allah sangat banyak sekali. Kalau orang punya al-fard di Indonesia, itu orang punya asetnya, minimal al-fardnya lah ya. Tapi al-fard hakiki, al-mufarridun, ditanya oleh Rasulullah, man hum ya sayyidi ya Rasulullah, siapa mereka wahai baginda? Beliau menjawab, humul mustahtirun. Di riwayat kedua, al-dzakirun Allah katsiran wal-dzakirat, itu laki perempuan yang banyak berzikir sehingga dia tidak hitung-hitung lagi zikirnya. Maka zikir kita 33, 100 masih dihitung. Zikir mufarridun itu kalau ibarat duit sudah tak tahu lagi serinya. Oh betul sekali Bapak sering dengan istilah itu ya. Ini orang satu napas dia setara dengan semua kerja orang semempawah. Satu hari dia kerja sama dengan hasil kerja orang sekalbar. Itu yang disebut mufarridun. Udah keburu kaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu ada 3 tingkatnya. Ada zikir menyebut, sebut-sebut dululah kalau belum kenal. Hafal-hafal dululah kalau belum kenal. Minimal ada yang dihafal. Tapi hafalan hanya di otak, belum sampai ke dalam. Nah, kalau ingin masuk ke dalam kolbu, carilah guru mursyid. Guru mursyid yang Nabi katakan, innallaha yuharrimu 'alan nar, Allah mengharamkan neraka menyentuh orang yang baca la ilaha illallah min qalbi, yang baca la ilaha illallah dari kolbunya. Carilah mursyid yang mengajarkan zikir la ilaha illallah tembus ke dalam kolbu. Ya, itulah penghafalan sejati baru dimulai. Maka sekali nama Allah masuk kolbu, selama orang ini tidak pada syak dan ragu, dia selama-lamanya akan menyebut nama Allah di kolbunya walaupun dia tidur. Walaupun dia lalai, kata orang, tapi di kolbunya sudah bergerak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah orang ini kalau sudah dibimbing guru mursyid, mulai sadar solatnya ternyata belumlah khusyuk. Zikirnya selama ini ternyata hampa, hafalannya ternyata ria, solatnya penuh dengan bangga-bangga. Barulah dia sadar di kolbunya banyak noda. Barulah dia tahu cara, oh begini cara membersihkan kolbu. Dosa kolbu bersihkan dengan zikir kolbu. Sombong itu di kolbu atau di mana Bapak Ibu? Sombong paling bahaya bukan sombong punya alfa, tapi sombong punya ilmu, sombong punya thariqah, sombong ikut manhaj aliran tertentu. Itu sombong yang paling dibenci Allah. Ya, sombong yang paling dibenci. Kalau sombong karena dunia fana. Tapi sombong karena ilmu, sombong karena manhaj, ilmu itu milik kita atau milik Allah? Jika Bapak ini punya baju, saya pinjam, apakah itu jadi milik saya? Tidak. Saya pinjam sendal Bapak itu 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari jadi milik saya? Tidak. Tubuh ini pinjaman dari Allah, ilmu ini
pinjaman dari Allah. Maka kalimatnya di Quran, walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu, yang dipinjamkan ilmu. Maka orang alim semakin dia berilmu, semakin dia merasa tidak berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang merasa paling tidak berilmu itulah yang disebut abdun. Orang begini baru punya syarat, memenuhi rukun dan syarat di Isra dan Mi'rajkan rohaninya. Sebagaimana rohani dan jasad Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, maka para wali di Mi'rajkan rohaninya tanpa jasadnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Jadi yang diisrakan Allah siapa? Abdun, hamba. As-salatu mi'rajul mu'minin. Itu bukan hadis, itu kalam ulama, kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Apa kata beliau? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman. Tadi subuhnya sudah mi'raj belum? Sudah? Sadarkah? Sudah sampai di mana? Kenapa tidak disebut Isra Mu'min? Disebutnya Mi'rajul Mu'minin. Kalau Isra perjalanan dari makhluk kepada makhluk, dari masjid kepada masjid. Kalau Mi'raj dari makhluk kepada Khalik, maka puncak Isra sujud. Nabi itu jumpa Allah sujud, bukan kayak nonton TV. Ini bayangin kayak nonton TV ya, atau lagi begini-begini nih, ketemu Allah terus matanya jelalatan gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak sanggup memandang wajah Nabi, apalagi memandang wajah Rabbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika semua alam semesta hancur, yang tersisa hanya wajah Allah. Apa yang disebut wajah di situ? Maka wajhullah itu ada wajah Allah yang menghadap kepada penciptaannya. Kita ini ciptaan Allah bukan? Inilah kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wajah apa yang dihadapkan? Wajah kehambaan. Wajah apa? Dan hamba tidak menatap kepada tuannya, hamba sujud kepada tuannya. Maka sujud itulah wajah kehambaan. Jadi kalau sujud, lepaskan, ya Allah, tiada ilmuku, tiada hayatku, tiada kudratku, tiada iradahku, tiada kalamku, tiadalah aku, kecuali berkah limpahan dari sifat dan nama-namamu. Ya, tiada aku melihat kecuali Engkau yang memberi penglihatanku. Sudah begitu belum sujudnya? Belum. Sayyidina Ali dalam hadis riwayat Imam Nasai mengatakan, beliau kalau sujud, beliau membaca sajada laka sam'i wa basari, terus sampai satu anggota tubuh disebut, ya Allah, sujud kepada Engkau pendengaranku, sujud kepada Engkau penglihatanku, sujud kepada Engkau kalamku, sujud kepada Engkau qalbuku, darahku, dagingku, tulangku. Sudah begitu belum sujudnya? Kalau dalam zikir tariqah Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Tapi belum lengkap. Itu ada sujud pendengaran penglihatan. Itu sujud ma'ani. Kullul ma'ani, di atas kullu jasad. Lebih tinggi lagi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut menghafaz, menjaga nama Allah. Menjaga nama Allah. Jadi kalau belum punya guru, carilah guru. Saya sibuk, sesibuk apa? Malam masih punya pekerjaan. Tak bisa malam hari libur. Ada liburkah kerjaan? Cari guru di musim libur. Sabtu Minggu masih libur. Malam tidak ada kerjaan, cari guru.
cari majelis. Subuh ada kerjaan juga. Kita ini sok sibuk. Ya, malam tadi ada yang nanya gitu kepada saya, Ustaz, saya ini sibuk, kita ini sibuk. Bolehkah kita dicoba salawat-salawat aja? Ya, kalau engkau sibuk untuk tidak mengenal Allah dan Rasulnya, nanti Allah ketika engkau minta tolong mengatakan, aku lagi sibuk wahai hambaku. Mau digituin Allah. Itulah makna ana inda zanni abdi. Tergantung engkau wahai hambaku. Jika kau sok sibuk, aku pun sok sibuk. Aku maha sibuk. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia sibuk sekali. Kalau hitung-hitungan sibuk, Allah lebih sibuk dari kita. Rasulullah itu makhluk paling sibuk. Tapi sebelum meninggal, yang dibacanya bukan apa-apa. Bukan anakku, bukan Fatimah, bukan fulana, fulan, bukan Hasan Hussein, bukan itu yang dia tanya. Siapa yang disebut oleh baginda? Antum semua ini. Ummati, ummati. Maka kalau baca salawat, iktikadkan hati kita mendengar ummatinya Nabi. Ketika beliau mengatakan ummati, ketika beliau sakaratul maut, bayangkan itu, pasti terbit air matanya, pasti terbit kerinduannya. Cuma mungkin kolbu sudah bernoda, karena noda merasa berilmu, atau noda merasa apa, saya tidak tahu, sehingga rindu itu tidak muncul. Baca itu, wahai sosok yang mengingat kami di saat kami belum ada. Wahai sosok yang selalu memikirkan kami di saat kami tidak pikirkan engkau. Wahai sosok yang menyempatkan untuk mendoakan kami di saat kami sok sibuk. Isfa'alana ya Sayyidi Rasulullah. Beri syafaatlah kami. Ya. Bapak saudara yang bukan Allah, cari guru mursyid. Ya. Sehingga kolbu kita tembus nama Allah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman mesti jadi rumah zikir. Kalau rumah ingin kita buat, mesti datang cari arsiteknya. Maka muhandisul qulub al-mursyid. Siapakah arsiteknya qalbu? Itulah para mursyid. Orang-orang yang tahu cara merawat qalbu, membangun rumah Allah di qalbu. Jadi berguru, belajar zikir kolbu ini wajib atau tidak wajib? Tapi syaitan senangkah dengan ahli zikir? Senang tak? Maka Bapak Saudara bukan Allah, dimanapun orang, ahli zikir selalu dituduh sesat. Ahli zikir selalu dituduh kemudian menyimpang. Ahli zikir difitnah, dia zikir campur baur laki perempuan. Ahli zikir difitnah, dia menghalalkan yang haram. Ahli zikir difitnah, ahli bid'ah. Begitulah sunnatullah ahli zikir. Perjuangan orang-orang yang berzikir kepada Allah yang maha zakir. Jadi kalau punya guru atau ikut guru, nanti dikata orang, kamu gak takut gila? Ya? Betul gak? Gila dunia boleh, gila zikir kenapa gak boleh? Coba cek Pak, adakah Bapak Ibu yang betul-betul gila zikir? Kalau kerja berangkat pagi, pulang petang, betul? Ya, sampai hari Jumat pun masih kerja. Sampai tidak sempat sarapan di rumah, sarapan di jalan. Ya, itu gila. Gila itu orang. Ya, sampai bungkus-bungkus nasi masuk kantor. Itu gila itu. Gila itu. Ente gila dunia. Zikir, nggak ada yang sanggup zikir di atas 2-3 jam. Terus kenapa kita zikirnya sudah buat gila? Ya, kita setiap Ramadan 10 hari terakhir kita buat khalwat, iktikaf. Itu kawan-kawan disuruh zikir 70.000, baru 1.000 kakinya sudah sakit buya. Kita ajak lagi zikir terus. Hari pertama baru putar 100 kali 10 sudah pegang. Hari kedua naik 2.000. Hari ketiga naik 5.000. Hari berikut, nggak perlu lagi Pak dihajar ya. Dia sudah punya cara sendiri. Khatam 11.000. Ya, tahu-tahu udah selesai. Alhamdulillah.
lillah. Cuma orang harus melewati pegel, harus melewati kegilaan. Kalau hidup kita ini nggak mau menempuh kegilaan, nggak mau menderita sedikit saja, nggak mau ambil resiko sebentar saja, barang sebentar kita ini susah. Insya Allah kalau mau menempuh 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita tidak kesusahan. Orang yang berani ambil resiko untuk bekerja di dunia bisnis, setahun 2 tahun nasib dia berubah. Coba orang-orang yang masih istiqomah miskin ini, kenapa? Karena takut mulai bisnis, karena takut ambil resiko. Sama orang, kenapa dia tidak bergerak zikirnya kepada Allah? Karena dia takut gila, dia takut dituduh dituduh orang sesat, takut kata orang. Itu ria. Ria itu bukan hanya sholat ingin dipandang orang, pergi haji umrah ingin dipanggil Pak Haji, itu ria standar. Ria yang berbahaya, meninggalkan suatu amal karena takut disebut ria, meninggalkan suatu amal karena takut disebut ahli zikir. Itu ria yang sejati, ya. Orang menemukan dirinya yang sejati, ini malah dapat ria sejati. Orang jumpa kesejatian dirinya, dia malah dapat kesejatian syaitannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ria itu di kolbu atau di kepala? Di kolbu. Maka yang bisa bersihkan kolbu hanya ahli kolbu. Muhandisul qulub, ya, syekh, arsiteknya kolbu, supaya bisa membangun rumah Allah di kolbu, istana Allah di kolbu. Carilah arsitek terbaik. Jangan sembarangan menodai kolbu. Nanti cari arsitek yang tak bersanad, tidak punya silsilah kepada Rasulullah. Di kolbu kita sudah ada singgasana Allah, tapi malah dihancurkan dengan kata bid'ah, sesat, ya. Kalimat ini buat orang tidak berani lagi zikir pagi sore, tidak berani lagi datang ke majelis syekhnya, tidak berani lagi mengambil talqin zikir kepada orang yang mempunyai sanad kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sholatnya bersanad tidak? Sholat kita ini ikut guru kita bukan? Ikut guru apa buku? Ya, guru kita punya guru, gurunya punya guru, gurunya terus sampai kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Tapi itu baru sholat zahir. Sudahkah sholat yang batin? Sholat batin zikrullah fil qulub, zikir Allah di kolbu. Jika ada masjid tapi tidak pakai kubah, masih disebut masjid kah? Syaratnya ada orang sholat dalamnya, betul? Ada azan. Paham nggak maksudnya? Di Australia, di Perancis, di Jerman, di Inggris, yang jadi masjid itu gereja. Gereja dibeli karena gereja sepi. Orang-orang penganut agama tersebut kena pajak tinggi. Di Perancis itu Bapak Ibu, pajak negara dan per 10 dari gereja habis 60% lebih dari gajinya. Bapak kalau punya gaji 20 juta, 60% tambah lagi 10%, sisa berapa? Ya, habis. Makanya di sana jarang orang punya rumah besar-besar seperti di Mempawah. Ya. Di sana orang tinggal di apartemen kecil. Akhirnya gereja-gereja sepi, dibeli orang Islam, salibnya diganti dengan lafaz Allah atau bintang. Bangunannya tidak penting, yang penting ada orang zikir di dalamnya, maka disebut masjid. Jadi masjid itu bukan bangunan berkubah, bukan bangunan punya menara. Masjid itu tempat orang berkumpul berzikir, itu masjid. Dari semua orang yang berkumpul di sini, yang benar-benar berzikir itu lisannya atau kalbunya? Lisan apa kalbu?
Hah? Lisan ini hanya menerjemah qol. Kalau ada orang zikir dengan lisannya, qalbunya tidak ikut, apa sebutan Allah kepadanya? Fawailul lil qasiyati, ya, qulubuhum min dzikrillah. Surat Az-Zumar ayat 20 berapa itu, ya, 22 apa 23. Maka celakalah orang yang qalbunya keras untuk berzikir. Itulah yang disebut sesat. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang sesat itu bukan orang bertariqah, bermajlis. Orang sesat itu yang qalbunya sulit berzikir, gampang baca ayat, orang itu orang sesat. Dan Allah menyebutnya dhalalin mubin, sesatnya nyata. Sesatnya nyata. Maka di Quran jika disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang tidak dimurkai dan tidak sesat. Sesat di situ qalbunya. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka mulailah zikir bersanad bertalqin. Carilah mursyid mulia, bersanad kepada Nabi mulia. InsyaAllah kita nanti dapat syafaat uzma. Amin ya rabbal alamin. Oh, jam saya sudah jam 6 ya. Sudah terbitlah mataharinya di bawah. Semoga majelis ini diberkahi Allah dan semua yang hadir pagi ini, termasuk orang yang menjaga nama Allah di qalbunya. Dan siapa yang menjaga nama Allah dijamin masuk surga. Allahumma ja'alna mimman yuhafiz ala asma'ik. Ya Allah, izinkan kami orang-orang yang menghafal, menjaga namamu. Allahumma aktubna min ahli jannah. Ya Allah, tulis nama kami jadi ahli surga. Wamhu asma'ana min diwanin nar. Dan hapuslah nama kami dari daftar ahli neraka. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna minan nar. Bihaqqi al-asma'il husna wa bihaqqi asma'ikal izam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.